Bikin kartu Ya, keluarga kawin cara siri membuat kartu dan keluarga bagi anak-anaknya. pasangan suami istri yang nikah siri atau nikahnya sah secara agama ya, yang belum punya buku nikah, yang belum punya akta perkawinan. Cara membuat kakaknya bagaimana? Kemudian sekaligus bagaimana jika sudah punya anak, caranya untuk membuat akta kelahiran dari perkawinan tersebut ya, akta kelahiran untuk anaknya. Jadi saya akan menjelaskan secara rinci berdasarkan aturan yang berlaku di negara kita. Teman-teman tolong diperhatikan dan ditonton sampai habis tanpa di-skip agar teman-teman paham sumber aturannya ini jelas. Yang pertama, itu peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018. Pada pasal 34 berbunyi begini ya. Penduduk dapat membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas kebenaran data dengan diketahui dua orang saksi dalam hal satu, penduduknya tidak memiliki surat keterangan lahir, atau nomor dua, penduduk tidak memiliki buku nikah atau akta perkawinan atau bukti lain yang sah ya, tetapi dalam status hubungan dalam kakaknya sudah menunjukkan suami istri. Ya, itu satu sumber pertama. Jangan dulu mengambil kesimpulan, jangan dulu ya. Nomor dua sekarang, sumber aturan yang kedua yaitu peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2019. Pada pasal 48 ayat 2 berbunyi seperti ini teman-teman. Dalam hal pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 yang sebelumnya, itu maksudnya pasal 42 itu adalah pasal yang menerangkan tentang kelahiran ya. Dalam hal pencatatan kelahiran yang tidak dapat memenuhi persyaratan berupa buku nikah atau akta perkawinan ya, maka jika status hubungan dalam kartu keluarganya sudah menunjukkan suami istri ya, maka dicatat dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan tambahan frasa, yaitu yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi akta kelahirannya yang muncul nanti adalah anak ini adalah anak dari ayah ini dan ibu ini yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu sumber aturan nomor 2. Sumber aturan nomor 3 ya, sumber aturan yang ketiga ya, surat Direktorat Jenderal Dukcapil surat Direktorat Jenderal Dukcapil ya, surat Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri nomor 472.2-15145 Dukcapil tanggal 4 November tahun 2021 ya. Jadi surat itu ya teman-teman, surat itu merupakan tindak lanjut dari hasil rapat antar kementerian dan lembaga yang pada waktu itu dihadiri oleh Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, ada Mahkamah Agung kalau tidak salah ya, ada dari pengadilan dan lain sebagainya. Pokoknya ada banyak di sana yang tanda tangan di rapat itu. Kemudian surat itu diterbitkan ya, yang tadi nomornya sudah saya sebutkan. Yang rapat itu dilakukan di Hotel Bidakara, Jakarta ya. Kemudian isi dari surat itu ada poin-poin penting yang dalam surat itu yang perlu saya bacakan ya. Salah satu, ada 3 yang saya bacakan. Satu, penduduk yang perkawinannya belum dicatatkan atau belum dapat dicatatkan dapat dicantumkan status perkawinannya dalam kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat sebagai kebijakan afirmatif untuk sementara waktu sampai dengan dilaksanakannya pencatatan perkawinan atau isbat nikah atau pengesahan perkawinan. Ya, kemudian poin 2, pencantuman status kawin belum tercatat di dalam KK itu dilaksanakan berdasarkan permohonan masing-masing suami dan istri ya, membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan belum tercatat ya, di atas materi 10.000. Kemudian poin nomor 3, ini penting ya teman-teman, harus dengar ini. Pemberlakuan SPTJM atau kawin belum tercatat ini tidak diperuntukkan untuk yang berumur belum 19 tahun ya.
Yang belum 19 tahun tidak boleh. Kemudian, sedangkan ya, untuk perkawinan kedua, ketiga, keempat, kelima, yang poligami gitu, harus ada izin tertulis dari istri sebelumnya. Ya, sumber terakhir. Sumber terakhir itu ada di buku. Sebenarnya bukan di buku ya. Sumber terakhir itu ada di Permendagri nomor 109 tahun 2019. Ya, dijelaskan juga pada buku Bunga Rampai Pencatatan Sipil ada pada halaman 31. Ya, di sana tertulis bahwa tanggal perkawinan diisi dengan tanggal pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan sebagaimana tertera pada akta perkawinan atau SPTJM perkawinan atau perceraian belum tercatat. Buku ini sumber aturannya diambil di Permendagri 109 tadi yang sudah saya jelaskan. Ada di lampiran petunjuk pengisian formulir biodata keluarga yang kodenya F101 ya. Seingat saya ada di halaman 28 ya. Jadi semuanya sudah jelas teman-teman ya. Jika ada pihak Dukcapil yang tidak melaksanakan aturan yang sudah dijelaskan tadi, tentu sebagai masyarakat ya yang cerdas, kita semua harus mengingatkan agar pelayanan publik semakin baik ya. Syaratnya apa aja ya? Saya jelasin sedikit syaratnya seperti apa. Tentu syaratnya teman-teman harus datang pasangan suami dan istri ke Dukcapil. Datang bawa KTP asli, bawa KK asli. Kemudian siapkan materi 10.000 2 lembar. Nanti kita akan menyerahkan SPTJM itu di sini, teman-teman tanda tangan. Di atas materi 10.000 suami dan istri beserta 2 orang saksi. Baru kita akan merubah statusnya menjadi kawin belum tercatat atau cerai belum tercatat. Ya, teman-teman, thanks for watching and have a nice day. Bye-bye.